Halo sahabat Henha, jumpa lagi bersama saya Dr. Karina dalam acara episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, kali ini kita akan membahas tentang GERD. Mungkin sahabat-sahabat NH di rumah sekalian udah pada tahu ya GERD itu apa, atau mungkin ada yang pengen tahu banget sebenarnya saya ini didiagnosa GERD apa bukan sih, pencegahannya apa. Nah, saya di sini nggak sendiri, saya udah menghadirkan seorang dokter yang sangat paham di bidangnya ini. Nah, mungkin sekalian aja ya langsung kita perkenalkan Dr. Husin Tamrin, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Vinasim. Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore Dr. Karina, selamat sore sahabat Nasional Hospital. Oke, jadi teman-teman kita udah bersama dengan Dr. Husin ya untuk membahas GERD. Jadi kita akan tahu GERD itu apa sih? Apakah selama ini yang kita rasakan mual muntah atau panas di dadanya itu GERD apa bukan sih? Nah, kita bisa langsung tanya kepada dokternya. Nah, mungkin nggak berlama-lama lagi ya, kita langsung tanya dokter. Mungkin sahabat EH pengen tahu nih dok, sebenarnya GERD itu apa sih dok? Jadi GERD itu salah satu penyakit ya yang diakibatkan cairan lambung yang kembali atau mengalami reflux ke esofagus namanya. Esofagus itu saluran cerna bagian atas, sedikit di atasnya lambung. Nah, reflux atau kembalinya cairan atau isi lambung yang berulang, yang terjadi berulang-ulang dan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan gangguan yang mengganggu atau komplikasi yang mengganggu, itu namanya GERD ya. Oke dok, sebenarnya yang menyebabkan seseorang bisa terdiagnosa GERD ini apa aja ini dok? Banyak hal ya, di antaranya hormonal ya, misalnya pada orang hamil itu ada perubahan dari hormon progesteron itu akan mempengaruhi terjadinya GERD ini. Yang kedua, bisa karena obat-obatan tertentu yang dimana pada orang tersebut harus mengkonsumsi obat-obat itu. Misalnya kayak obat-obatan yang mengandung nitrat untuk orang yang sakit jantung, obat darah tinggi jenis tertentu untuk orang yang punya darah tinggi, atau karena makanan atau minuman yang sering dikonsumsi, atau kebiasaan, atau memang akibat gaya hidup, jadi orang itu jadi obesitas. Nah, makanan yang berpengaruh itu bisa yang pada umumnya merangsang terjadinya asam, sehingga akan menyebabkan asam lambungnya jadi banyak. Di antaranya itu kafein, kemudian alkohol, makanan yang berlemak, yang pedas ya. Kemudian coklat juga punya pengaruh terhadap angka kejadian GERD ini. Oh gitu, berarti banyak ya dok sebenarnya yang menyebabkan seseorang bisa terkena GERD. Selain misalnya hormonal, tapi sebenarnya gaya hidup juga ya dok. Apalagi juga, mungkin sekarang kan pandemi ya, ada yang rajin olahraga, tapi ada yang juga mungkin mager ya dok, malas gerak di rumah. Oke dok, nah dokter tadi bilang makanan juga merangsang seperti kayak meningkatkan asam. Nah ini dok, mungkin sahabat NH di rumah pengen tahu dok, adakah perbedaan misalnya GERD, asam lambung atau sakit mah? Kan ini di sahabat-sahabat NH banyak nih sebutannya dok. Boleh dok? Pada dasarnya penyakit yang mengenai perut tidak selalu GERD ya. GERD itu akibat asam lambung atau cairan isi lambung yang naik ke atas. Sementara sakit lambung bisa macam-macam penyakitnya, bisa karena tukak lambung, bisa karena radang lambung yang hingga terjadi erosi atau perdarahan lambung. Kalau diagnosa pastinya sih harus dengan endoskopi itu. Nah, perbedaan yang mendasar adalah kalau penyakit lambung yang dimaksud mah, sebelum kita di endoskopi, sebetulnya kita tidak boleh ngomong itu kelainan lambung, karena gejala lambung itu ada beberapa hal, 4 kelompok besar. Ada tipe nyeri atau ulcer type, ada tipe dysmotility type, itu pengelompokannya. Kalau dysmotility type itu yang sering itu kembung, mual, muntah, ini di sini masuk satu kelompok ya, dysmotility type itu. Terus ada yang lainnya yaitu aerophagi type, ya, sendawa, terus ada orang yang cenderung sendawa. Kemudian ada mixed type, campuran, ada orang itu yang mengalami nyeri, ada yang orang kembung, ada juga yang ya nyeri, ya kembung, ya sendawa. Nah, hal ini bisa disebabkan selain oleh kelainan yang ada di lambung, juga oleh kelainan yang di luar lambung. Salah satunya ada fatty liver,
ada diare, sembelit, atau radang kandung empedu, batu empedu, atau pankreatitis itu sama juga kadang-kadang menimbulkan gejala yang sama gitu. Berarti sebenarnya macam-macam ya dok Ya. ya, tergantung penyebabnya apa, dan mungkin sahabat-sahabat Henna kalau misalnya perlu ada gejala harus diperiksakan. Jadi kita tahu kita masuk golongan yang mana ya dok, soalnya Ya. akan berhubungan sama tata laksananya nanti. Nah dok, mungkin ya dok, kalau misalnya gejala-gejala dari GERD sendiri ini apa ini dok? Mungkin sahabat NH pengen tahu. Nah, kalau gejala yang dari GERD itu yang khas itu dari mulai yang ringan sampai yang berat. Sebelum dilakukan endoskopi, diagnostik bakunya adalah standar baku dari penegakan diagnosis ini adalah endoskopi sebetulnya. Nah, ada beberapa GERD questionnaire itu biasanya pertanyaan itu mengacu gejala klinis sama akibat dari itu. Nah, hal yang lazim dijumpai pada penderita GERD itu yaitu heartburn. Heartburn, Kadang sensasinya bisa nyeri, bisa panas itu ya, tapi yang sering itu heartburn. Kemudian nyeri dada. Nah, kalau sampai asam lambungnya naik hingga ke kerongkongan, bisa menimbulkan radang tenggorokan yang berulang, gitu ya. Kemudian bisa batuk, bahkan asma, ya, bisa muncul asma akibat GERD. Nah, yang lain yang kadang-kadang di luar perkiraan itu kerusakan gigi, jadi erosi di gigi itu juga akibat asam lambung yang naik. Nah, yang sekarang lagi dikaji, yang kalau itu sudah disepakati, yang berikutnya ada beberapa penyakit yang lagi didiskus untuk disepakati bahwa ini memang terkait GERD karena sedang ongoing, risetnya sedang ongoing, kayak gangguan telinga, karena GERD kalau sampai naik ke arah tenggorokan, di situ ada tempat keluarnya telinga, saluran telinga itu namanya tuba tahi, itu kadang-kadang bisa berpengaruh terhadap namanya sakit otitis gitu ya. Terus ada beberapa lagi yang terkait fibrosis paru yang ditengarai terkait GERD juga. Itu lagi sedang didiskusikan. Berarti sebenarnya banyak ya dok, banyak banget akibatnya ya. dari GERD. Gejalanya juga bermacam-macam ya dok ya, tergantung orang. Oke dok. Nah dok, sebenarnya GERD ini tadi dokter bilang dia juga dapat menyebabkan semacam asma. Ya. Benar ya dok? Tapi apakah misalnya pasien yang sudah memiliki asma sebelumnya, GERD ini memperparah dok? Kalau dari teorinya bahwa GERD ini pemicu terjadinya asma, jadi kambuhnya asma. Tingkat keparahannya karena banyak faktor ya, tidak hanya karena GERD aja, tapi yang digarisbawahi bahwa GERD ini salah satu pemicu timbulnya asma yang kambuh. Yang kondisi yang berat, seandainya kalau ini di endoskopi, itu enaknya GERD ini bisa masuk kategori ringan dan berat. Uniknya klasifikasinya tidak ada sedangnya, ringan sama berat gitu ya. Langsung ya dok ya. Yang membahayakan kalau dia tahapan berat itu, dia beresiko terjadinya kanker esofagus. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Oke dok. Nah dok, berarti GERD ini kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, itu juga berbahaya ya sebenarnya sangat dok berbahaya. ya. Oke dok. Nah dok, mungkin sahabat NH pengen tahu dok, cara menangani GERD ini bagaimana sih dok? Ya, satu lifestyle-nya dirubah ya. Lifestyle-nya ya hindari stres. Kalau orangnya obesitas, terutama BMI-nya yang di atas 25, diturunkan berat badannya gitu ya. Jadi karena secara pokok GERD ini ya bisa diartikan bahwa satu karena asamnya yang banyak ya, dua karena klepnya ya, istilahnya kalau orang awam itu klepnya di esofagusnya itu di bagian bawah itu longgar gitu ya. Benar. Ketiga karena obesitas ini punya pengaruh karena seolah-olah tekanan di dalam perutnya itu jadi meningkat kayak diperes gitu sehingga memungkinkan asam lambungnya naik. Sehingga ketika kondisi ini bisa diantisipasi, mungkin kalau yang obesitas ya diturunkan berat badannya, hindari makanan minuman yang merangsang asam, termasuk tadi itu soda, coklat, kafein, pedas, makanan yang pedas atau masam. Kemudian stres, karena stres ini kontribusinya merangsang asam itu ditengarai 60 hingga 70%. Banyak ya dok ya, sangat mempengaruhi berarti ya dok. Jadi berarti sebenarnya dok dipengaruhi oleh berbagai macam hal.
Jadi mungkin ya dok, dari yang dokter bilang, sahabat NH juga perlu tahu kalau misalnya kita cara mengatasinya itu tergantung dari penyebabnya apa dulu ya dok ya, berarti ya kayak misalnya obesitas berarti mungkin harus lebih banyak aktivitas fisik, makanan harus dikurangi yang tertentu ya seperti coklat, itu kan favorit ya dok ya sebenarnya. Oke dok, nah dok, apakah seseorang kalau mengalami GERD, nah dia bisa mengalami terkena sakit mah atau sebaliknya, atau gimana ini dok? Yang awal tadi. Saya lanjutkan yang tadi yang tipsnya itu yaitu selain tadi menghindari makanan asam, obesitas diturunkan, jarak makan sama tidur jangan kurang dari 2 jam. Kemudian waktu tidur kepalanya sedikit diangkat di ganjel bantal, tidak pakai bantal. Bahasa medisnya begini, dijaga dada lebih tinggi dari perut dan kepala lebih tinggi dari dada, itu aja. Tapi tidak sampai 45 derajat, cukup 20 derajat sudah cukup. Nah, kembali ke pertanyaan Dokter Karina tadi. Iya, benar, ya, MAH sama GERD itu suatu kondisi yang berbeda, serupa tapi tak sama. Ya, meskipun kadang-kadang pengobatannya juga obatnya tumpang tindih hampir sama, tapi itu adalah suatu hal yang berbeda. Oh berarti ini yang perlu sahabat NH tahu kalau ini adalah beda, mirip tapi tak sama ya dok ya, benar ya. Serupa tapi tak sama. Nah dokter, mungkin tadi dokter jelaskan kalau misalnya kita tidurnya mungkin diangkat 20 derajat ya kepalanya, kurang lebih. Nah dokter, ini apakah banyak ini saya tahu di luar mungkin sering tanya, apakah saya harus tidurnya terlentang, miring kiri atau miring kanan, itu mempengaruhi nggak sih dok? Kadang bermakna ya, jadi pada sahabat NH, kalau yang dengan posisi tadi tidur sudah memenuhi kriteria ya, makan, kalau ngomong makan harus 3J, jadwal, jenis, jumlah ya, harus cukup ya. Kemudian jarak makan sama tidur tidak boleh kurang dari 2 jam. Nah saat tidur sudah elevasi 20 derajat. Kalau dengan itu tidak membantu, misalnya di tengah-tengah serangan tidurnya bisa miring, tapi miring ke kiri. Ke kiri gitu, ya dok ya. Karena lambung memang ada di kiri, tapi pintunya ada di sebelah kanan dari lambung. Sehingga kalau kita miring ke kiri, itu pintu lambungnya ada di atas, sehingga mengurangi resiko terjadinya reflux itu tadi. Gitu. Jadi sahabat NH, mungkin kita banyak banget tahu ya. Selain itu, silahkan mungkin tidurnya yang sebelumnya mungkin salah ya, kita miring ke kanan, ternyata kita harus miring ke kiri karena pintunya di sebelah kanan. Kalau enggak nanti menimbulkan peningkatan kalau masih asam. Belum membantu. Iya benar ya dok. Nah dok, mungkin ya dok, selain kita jaga pola makan, kita juga jaga misalnya aktivitas fisik kita, berarti biasanya kalau kita berobat ke dokter dikasih obat dok. Nah, apakah pengobatan ini berlanjut terus-terusan atau sesuai gejalanya aja ini dok? Jadi kalau pada kasus untuk GERD ini, karena memang butuh pengobatannya sedikit lebih panjang, nggak bisa kayak radang tenggorokan gitu ya. Tapi kalau misalnya radang tenggorokannya karena GERD ya mungkin butuh waktu lama, bisa sampai 8 minggu pengobatannya, atau lebih sesuai dengan kondisi temuan klinisnya gitu ya. Dan penyakit ini bisa disembuhkan. Berarti bisa sembuh ya dok ya? Benar. Jadi mungkin sahabat NH, kita perlu ditekankan adalah kita rajin kontrol ya, benar ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita mau sembuh, berarti kita harus rajin kontrol. Jadi dokter bisa memperkirakan, oh ini sudah sejauh mana progresnya, apakah membaik atau tidak, benar ya dok ya, dari kondisinya tersebut. Nah ini dok, mungkin saya juga mau tanya, sahabat NH juga pengen tahu, adakah alat tertentu untuk mungkin kita diagnosa seseorang terkena GERD, apakah dengan cukup anamnesa atau pemeriksaan fisik, atau ada alat tertentu dok? Ya. Jadi diagnosa untuk GERD ini sebetulnya dari pemeriksaan fisik tidak banyak membantu, artinya untuk penegakan diagnosa ya. Iya dok. Hanya dengan GERD questionnaire kadang kita, oh ini kira-kira mengarahnya ke GERD gitu. Diagnosa pasti dari penyakitnya adalah dengan endoskopi. Endoskopi ya dok ya. Khusus kalau kebetulan kalau di NH ada endoskopinya lengkap ini ya. Dan safety. Jadi sahabat NH, kita juga perlu tahu kalau misalnya untuk diagnosa GERD tidak cukup juga hanya dengan kuesioner, tapi sekarang ada alat namanya endoskopi. Nah endoskopi tersedia di NH ya dok ya. Jadi lengkap dan juga safety. Jadi pastinya aman untuk sahabat NH sekalian. Nah dok, kita mau tanya, pasti mereka sahabat NH di rumah penasaran, endoskopi ini apa sih dok? Dia gimana caranya mendiagnosa untuk GERD ini dok? Ya.
Sebetulnya endoskopi adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk pemeriksaan untuk melihat kondisi saluran cerna. Endoskopi ini dibagi dua, ada endoskopi atas dan endoskopi bawah. Endoskopi atas namanya gastroskopi, endoskopi bawah namanya kolonoskopi. Gastroskopi itu diindikasikan untuk jika kita ingin memeriksa atau melihat kondisi saluran cerna bagian atas. Bagian Benar, Dok. atas itu mulai dari rongga mulut, kerongkongan, esofagus, lambung hingga usus halus bagian atas duodenum. Berarti Gitu ya. yang bagian atas ya, Dok, Bagian ya. atas. Kemudian, nah, Dok, kalau misalnya endoskopi prosedurnya aman itu maksud dokter kayak gimana sih? Jadi, Sahabat Hena pengen tahu nih, Dok. Ya, sebetulnya ini kelihatannya memang tindakan invasif. Dia selain untuk diagnostik, dia juga bisa untuk terapeutik. Nah, secara umum tidak banyak komplikasi. Memang pada kasus tertentu, pada kondisi tertentu, tingkat kesulitannya jadi tinggi tergantung penyakitnya. Sejauh ini aman karena memang alat ini tidak melukai, tidak melukai. Beda sama tindakan bedah yang memang harus di-open, harus ada irisan. Kalau ini tidak ada irisan, kecuali kalau memang untuk terapeutik, memang tujuan endoskopinya untuk terapeutik. Oke, Dok. Sejauh ini aman. Aman ya, berarti ya sahabat Hena, kita udah denger banyak banget nih GERD. Kemudian kita udah tahu berarti GERD itu tidak sama dengan sakit MAH. Nah, kemudian dokter Husim juga udah bilang GERD itu penyebabnya apa aja, gejalanya apa aja, dan kita harus rutin pemeriksaan untuk bisa sembuh dari GERD ya, benar ya, Dok? Betul. Ya. Nah, dokter terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Udah banyak banget yang kita tahu ya. Kita bersama sahabat Hena udah tahu banget. Nah, mungkin sebagai penutup dokter ada pesan-pesan nggak, Dok, untuk yang di rumah kalau misalnya tentang GERD ini, Dok? Silakan, dokter. Baik. Bagi penderita yang merasa, baik penderita GERD yang sudah didiagnosa GERD maupun yang diduga ada penyakit yang nama GERD, tidak usah panik ya. Biasakan hidup sehat, makan teratur, terus kemudian dijaga berat badannya supaya tidak bertambah gemuk ya. Tetap di range berat badannya di range berat badan normal. Kemudian gaya hidupnya jangan stres ya. Terus hindari mulai sekarang mengurangi makanan yang berlemak, terus yang merangsang asam yaitu kafein, pedas, masam. Di antaranya adalah coklat, salah satunya khusus untuk penderita GERD. Coklat tidak terlalu merangsang asam, tapi dia bikin relaksasi dari klepnya itu jadi longgar. Iya. Jadi kalau terpaksa sahabat Enda pengen coklat, bagi penggemar coklat usahakan minumnya di pagi hari aja atau siang hari mentok. Iya. Kalau malam hari takutnya Jangan ya, masih Dok, ya. relaksasi, Oke, posisi masih dokter. tidur, klepnya masih longgar. Oh iya, Dok. Wah, makasih Iya. banyak dokter. Kita Sama-sama. jadi banyak tahu nih, Dok, apalagi yang sebagai penggemar coklat ya untuk zaman sekarang. Nah, dokter boleh kasih tahu kita, Dok, jadwal dokter di National Hospital ini kapan aja, Dok? Ya, saya hampir tiap hari ada di National Hospital. Jadi kecuali hari Rabu, karena hari Rabu saya tidak berpraktek. Biasanya saya peruntukkan untuk tindakan-tindakan yang tidak bisa saya kerjakan di pagi hari atau siang hari, saya kerjakan di sore hari. Oke, baik, dokter. Nah, dokter, kita juga mungkin mau spill-spill sedikit, Dok. Kalau NH punya Gastro and Liver Center, betul ya, Dok? Oh, ya? iya. Nah, di sana boleh dokter kasih tahu sedikit mungkin ada apa aja di Ya. sana, Dok? Jadi di National Hospital ini akan istilahnya akan memfasilitasi untuk perawatan terkait pencernaan dan liver ya. Baik, Dok. Penyakit-penyakit yang terkait itu dari yang ringan hingga terberat. Bahkan kami sudah memiliki beberapa alat yang mungkin belum dimiliki oleh rumah sakit lain, tidak hanya di Surabaya tapi juga di luar Surabaya. Nah, beberapa alat itu diantaranya ada alat selain endoskopi ya, nanti ada endoskopi advance di mana kita kalau namanya ERCP gitu. ERCP itu untuk batu-batu yang ada di saluran empedu, bukan di kandung empedu ya, tapi di saluran empedu yang nanti dengan tindakan itu kita tidak perlu melakukan pembedahan dengan endoskopi yang advance tadi yang sifatnya lebih canggih. Dia bisa mengeluarkan batu itu tanpa mengeluarkan. Terus termasuk yang saluran empedunya yang buntu yang
terkena Oh tumor iya dan lain benar ya dok. sebagainya. Jadi sahabat Ya, NH tahu dong kita udah ya. punya center yang baru. Jadi sudah semakin lengkap, semakin safety dan juga pasti ada Ya. dokter Husin di sini. Jadi semua Ada bisa ini datang. juga Dokter Karina, ada Ada fibroscan dokter. ya. Nah, ada fibroscan juga. Ya. Jadi ini sahabat Hena bisa datang langsung berkonsultasi. Nah, cari tahu jadwal dokter Husin di sosial media NH. Jadi di NH Apps bisa di-download di situ, bisa dilihat juga jadwal-jadwal dokter. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube kita, kemudian follow IG dan Twitter kita ya. Dan mungkin sahabat NH yang ingin melakukan medical check up, kita juga punya medical check up. Oke, terima kasih. Sekarang terima kasih banyak dokter Husin atas Sama-sama, waktunya. Dokter Karina. Selamat sore sahabat NH. See you. Bye bye. Selamat sore sahabat NH.